Assalamualaikum saudaraku semua. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Kiswana Sholihin, kisah wasiat nasihat sholihin yang kami rangkum dari kitab-kitab ulama yang soleh dan terpercaya. Beliau adalah Sufyan bin Sa'id al-Thawri al-Kufi, termasuk salah satu tokoh ulama, ahli ibadah dan zuhud di kalangan umat ini. Para ulama menyebut beliau sebagai Amirul Mu'minin dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan tahun 97 Hijriah dan meninggal di kota Basrah tahun 161 Hijriah. Terkadang selama 2 atau 3 hari beliau kuat tidak makan sampai rasa lapar membuat beliau sakit. Hal ini dikarenakan beliau terlalu sibuk beribadah. Ketika meninggal dunia, orang-orang mentaksir harga baju beliau hingga sandal yang beliau pakai semuanya berkisar 1 dirham dan 4 danik. Beliau berkata, Abu Habib al-Badawi pernah berkata kepadaku, "Wahai Sufyan, bila Allah mencegah satu karunia darimu, sesungguhnya ia mencegahnya bukan karena pelit atau tidak punya, melainkan pengaturan dan cobaan darinya." Dan beliau pun berkata, bila seorang hamba beribadah kepada Allah dengan mengerjakan seluruh perintahnya, tetapi ia masih mencintai dunia, pasti kelak di hari kiamat ia akan diseru di hadapan seluruh makhluk. Ketahuilah bahwa si Fulan bin Fulan ini telah mencintai apa yang dibenci Allah. Mendengar ini, hampir saja raut mukanya rontok karena ketakutan. Bila kawan-kawannya membahas masalah kematian di hadapannya, beliau berhenti agak lama dan tak seorang pun bisa mengajaknya bicara. Beliau berkomitmen pada dirinya dengan 3 perkara. Tidak mau dilayani siapapun, tidak ada bajunya yang dilipat, dan enggan menambah pondasi bangunannya. Beliau berkata, barang siapa yang merasa dirinya lebih banyak ilmu dan amalnya daripada saudaranya, niscaya pahala ilmu dan amalnya tercabut. Karena bisa jadi saudaranya itu lebih berhati-hati daripadanya terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kedua malaikat bisa mencium bau amal kebaikan dan keburukan di saat hati berniat untuk melakukannya. Jadi, sebagaimana mereka tidak mengganggumu, janganlah kamu mengganggu mereka. Sesungguhnya aku bisa mengetahui kecintaan seseorang terhadap materi duniawi dengan simpatinya terhadap orang-orang kaya dan ucapan salam yang ia kirimkan kepada mereka. Zaman ini, orang yang menutup diri saja tidak merasa aman atas dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan yang terkenal? Aku menuntut ilmu, padahal aku tidak memiliki niat untuknya. Kemudian Allah memberi niat yang baik. Maka tiada sesuatu yang aku simpan dalam hatiku, lalu ia berani mengkhianatiku. Oleh karena itu, pelajarilah ilmu. Bila kalian telah mengetahuinya, pertahankanlah hal itu. Janganlah kalian mencampurinya dengan tertawa maupun canda. Sesungguhnya ilmu sejati adalah takut kepada Allah. Beliau juga berkata, janganlah kamu menjadi orang yang tamak terhadap dunia. Niscaya kamu akan menjadi orang yang kuat hafalannya. Abdurrahman bin Mahdi berkata, ketika aku memandikan Sufyan al-Thawri, aku jumpai pada tubuhnya tertulis ayat, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 137. Al-Walid bin Aslam radhiyallahu anhu berkata,
Aku pernah bermimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tidurku. Lalu aku bertanya, "Wahai Rasulullah, kepada siapa engkau perintahkan aku berpegang teguh?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berpegang teguhlah kepada Sufyan Ats-Tsauri." Atha al-Kafaf berkata, "Aku tidak pernah menjumpai Sufyan Ats-Tsauri, melainkan beliau dalam keadaan menangis. Lalu aku bertanya, 'Ada apa denganmu?' Beliau menjawab, 'Aku takut tertulis dalam buku takdir sebagai orang yang celaka.' Oleh karena itu, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebut beliau sebagai seorang yang takut dan khusyuk kepada Allah." Yusuf bin Asbat pernah bercerita bahwa beliau sejak awal malam atau pertengahannya sampai setelah fajar memikirkan akhirat, sedangkan siwak masih ada di tangannya. Ibnu Wahab berkata, "Aku pernah melihat beliau sholat setelah sholat maghrib, kemudian bersujud sekali dan tidak mengangkat kepalanya sampai adzan isya." Dikala beliau berzikir, terkadang orang yang melihatnya mengira beliau adalah orang gila. Pada kantong beliau terdapat secari kertas yang sering beliau lihat. Ketika aku melihatnya, ternyata di dalamnya tertulis, "Wahai Sufyan Ats-Tsauri, ingatlah saat kamu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya.